Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Ustaz Ahmad Nu'man, teman-teman BPJS Ketenaga Kerjaan yang saya cintai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di Masjid Al-Maghfirah. Ini adalah satu hal yang saya rindukan. Saya baru pulang dari Makkah Al-Mukarramah kurang lebih setengah bulan yang lalu ya. Alhamdulillah ini harus saya sampaikan bahwa masa-masa saya tinggal di sana itu tentu saja menyenangkan karena kita dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan Nabi, dekat dengan putra-putrinya Nabi, dekat dengan para sahabatnya, istri-istrinya. Ketika di Makkah juga melihat Ka'bah itu memiliki rasa yang tersendiri ya. Tapi ada rasa kehilangan juga itu. Rasa kehilangan yang nggak bisa ditemukan di sana, yaitu bermajelis seperti ini. Sangat saya rindukan. Karena nggak bosan-bosannya saya sampaikan, majelis ilmu semacam ini itu adalah suaka bagi orang-orang yang berdosa. Adalah safe haven bagi mereka yang batinnya tersiksa. Adalah tempat di mana kita menunggu, menanti ampunan Allah, rahmat Allah. Semua hajat-hajat, keinginan kita. Segala sesuatu yang selama ini kita impi-impikan, tempat memunajatkan yang terbaik itu adalah majelis-majelis seperti ini. Namun syaratnya kan 3. Pertama, duduk di sini mengingat Allah. 2, duduk di sini meminta surga. 3, duduk di sini minta selamat dari api neraka. Itu aja, 3. Kalau kita bisa melakukan 3 ini, maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan kepada malaikatnya bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Jangan pernah bosan hadir di majelis ilmu. Itu saya merasakan, bahkan di kota suci sekalipun. Bahkan di kota suci sekalipun, merasa ada sesuatu yang hilang. Yang nggak bisa digantikan dengan tawaf, yang nggak bisa digantikan dengan sa'i, yang nggak bisa digantikan, karena semua itu nikmat. Tapi ketika sudah keluar dari tempat-tempat ibadah itu, akhirnya kita melihat begitu banyak manusia dan kita tidak bisa menolong diri kita, melainkan pasti membayangkan gitu, sesuatu yang paling kita rindukan, yaitu majelis-majelis ilmu semacam ini. Alhamdulillah. Kita masuk ke dalam bab solat. Wabihi ilahi qala faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Pasal dan syarat-syarat solat sebelum masuk di dalam amal ibadah solat tersebut ada 5. Wa syartu jam'u syartin wa huwa lughatul alamah. Jadi di dalam bahasa Arab artinya syarat itu fil lughah al-alamah. Lughatan alamah. Alamah itu artinya tanda ya, alamat. Di mana sih alamatnya gitu. Alamat itu artinya tanda. Wa syara'an, dan di dalam syariat ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Dalam syariat segala sesuatu yang mana sahnya sholat bergantung kepadanya meskipun dia tidak termasuk di dalam rukun sholat. Wa kharaja bihadzal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalah. Dan keluar dari qayyid ini, dari lafaz wa laisa juz'an minha, dan ia bukan termasuk dari dalamnya, adalah ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalah. Adalah rukun. Jadi itu bedanya syarat sama rukun. Syarat sama rukun menentukan sahnya sebuah ibadah, tapi syarat itu di luar, rukun itu merupakan bagian daripada ibadah itu. Wa syartul awal, syarat pertama, taharatul a'dha minal hadathi al-asghari wal akbari indal qudrati. Syarat yang pertama yaitu kesucian tubuh kita, anggota badan kita daripada hadas. Baik itu hadas kecil, tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, dalam posisi pantat itu tidak menetap pada bumi. Makanya banyak yang udah veteran tidur hari Jumat, khotib Jumat tidur. Ini ada yang ngorok nih barusan. Itu juga veteran ya.
Jadi kenapa kok kita lagi Jumatan tidur? Tiba-tiba orang adzan kita bangun nggak wudu lagi. Karena posisi pantat kita itu menetap pada permukaan yang keras. Kemudian lamsul mar'ah ala junabiyah. Jadi menyentuh wanita yang bisa kita kawinin termasuk istri kita. Ya, alal asah. Dalam pendapat yang dalilnya paling kuat dalam mazhab Syafi'i begitu. Kemudian khuruju syai' min ahadis sabilain. Keluar sesuatu dari dua jalur, baik jalur depan maupun jalur belakang. Meskipun yang keluar intan permata emas ulat yang dalam mazhab Syafi'i dikatakan suci, ya, keluar cacing itu ya. Itu cacingnya suci. Dia mutanajis saja karena membawa najis. Kentut dan lain sebagainya, maka itu disebut hadas kecil. Gila, hadas. Murtad, hadas, ya. Pingsan, ayan, hadas. Nah, kemudian hadas besar, mimpi basah, mimpi kering tapi bangunnya basah, nah, itu juga bisa juga tuh. Iya, ya. Jangan kemana-mana pikirannya, ya. Pulang datengin istri, selesai tuh. Yang bagi yang belum punya istri, cari istri, nikahin, ya begitu caranya. Naam, ya. Jadi mimpi basah, keluar sperma, ya, kemudian haid, nifas, ya. Itu mewajibkan kita hadas besar. Mati, ya, mayat mati gitu, divonis hukum mati, dibaringin gitu kan, bangun ya, dia hadas itu dia. Naam. Wal akbar indal qudrati amma faqidu tahurain fa sholatuhu shahihah ma'a wujubi i'adati alih. Adapun orang yang kehilangan dua sarana berwudu, dua alat wudu itu kan alatnya dua. Apa tuh? Air sama debu. Nggak ada air, nggak ada debu, maka dia boleh sholat tapi wajib mengulang. Oke, bukan hanya faqidu tahurain sebenarnya. Pokoknya salah satu syarat yang nggak terpenuhi, ya dia wajib mengulang. Namanya as-sholatu li hurmatil waqti, sholat menghormati waktu. Dari sini macet pulang. Macet kan? Nggak keburu nih, mau parkir, mau nyari masjid nggak ada. Ilustrasi aja lah, nggak mungkin terjadi lah, karena masjid banyak, tempat ini banyak. Maka kita boleh sholat di atas motor untuk menghormati waktu. Ketika nanti sudah ketemu masjid, baru kemudian kita berwudu. Kalau ada najis, dibersihkan najisnya, wudu, baru kita sholat ngulang, ya, ngulang sholat kalau di dalam waktu. Kalau di luar waktu itu namanya qadha. Oke. Kalau orang Muhammadiyah sebutnya jamak. Nah, gitu aja deh, ya. Beda istilah tapi sama aja hakikatnya, ya. Jadi dipahami ya, teman-teman ya. Oh, nggak ada air. Oh, saya badannya lagi kena najis, kemudian bajunya kena najis. Ya udah. Nyari pakaian nggak ada, nyari debu juga nggak ada, apalagi air, ya udah, sholat. Tetap wajib kita melakukan sholat. Begitu juga di pesawat. Di pesawat itu mustahil mau sholat wajib karena harus menghadap ke arah kiblat. Begitu kencangnya kan, dan kita nggak tahu posisi arah kiblat itu. Ya kalau misalkan dia lurus begini, stagnan begitu lurus, tapi kan kecepatan itu tentu saja merubah arah kiblat. Nah disitulah akhirnya ulama-ulama kita mengatakan ya harus diulang sholatnya ketika sudah turun. Nah, ya kata. Wa taharatu najas alladzi la yu'fa anhu, dan harus suci, syarat selanjutnya suci dari najis yang tidak dimaafkan. Apa sih najis yang dimaafkan kan begitu? Berarti kan najis itu ada yang dimaafin, ada najis yang enggak dimaafin. Fi thawbin, pada pakaian, wa badanin, badan, wa makanin, tempat. Wa sayadhkuru al-musannifu hadzal akhir qariban, dan ini akan dijelaskan oleh musannif kitab ini, pengarang kitab ini agak akhir, ya. Yang saya dapatkan keterangan dari para ulama itu, semisal ada orang dia berjerawat, kemudian jerawatnya pecah. Kalau jumlah darah yang turun itu tidak lebih dari koin, tidak sebesar koin, maka yu'fa anhu, boleh untuk melanjutkan sholat karena najisnya ma'fu, dimaafkan. Semisal kemudian juga kita sedang berjalan, kita nggak tahu nih apakah kita kena najis bajunya atau enggak gitu. Nah, kalau kita ghalabatul dzan atau asumsi kita lebih besar bahwasanya itu nggak ada najis, kita udah
punya asumsi besar nih. Oh tadi saya nggak lewatin tempat najis apa segala macam gitu kan. Sementara keraguan kita itu di bawah daripada asumsi kita, maka insya Allah kalau ada seandainya pun tanpa sepengetahuan kita itu ada najis, dan itu nggak kelihatan sama kita, nggak kecium sama kita, nggak ada bekasnya apalagi, maka itu ma'afu anhu, dimaafin. Itu harus kita paham tuh, ya. Jadi ada orang tuh kena was-was, wah ini saya kotor nih gimana? Akhirnya dia harus pulang ke rumah ganti baju dan lain sebagainya. Balik-balik jamaahnya udah pada bubar, ya. Wa kata. Naam. Wathalis al-wukuf ala makanin zahir. Kemudian yang ketiga, dia harus berdiam di atas tempat yang suci gitu. Jadi kalau tempat itu kemudian berubah menjadi nggak suci, ya batal sholat dia kalau dia sholat di situ. Kecuali misalkan kotoran burung jatuh plek di satu tempat, kemudian dia minggir. Tapi harokahnya tidak banyak, tidak salat harokat mutawaliyah, maka itu masih bisa. Asalkan kita tidak bersinggungan. Ada orang bawa bayi, bayinya pakai pampers, ngompol. Dianya nggak najis, bayinya najis, nggak sah sholatnya. Kudu paham nih kita nih, ya. Fala tasihu sholatu syakhsin yulaqi ba'du badanihi aw libasihi najasatun. Maka tidak sah sholat siapapun yang bersinggungan sebagian dari badannya atau pakaiannya najasatun. Sebuah najis. Fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin, pada saat berdiri, pada saat duduk atau ruku ataupun juga sujud. Nah. Warabi' al-ilmu bidukhulil waqti. Kemudian syarat yang keempat, seseorang tuh harus tahu masuknya waktu kapan. Au dhanni dukhulihi bil ijtihad, atau dia punya perkiraan asumsi yang kuat setelah dia berusaha untuk memastikan itu. Ini udah zuhur atau belum ya? Anggaplah nggak ada jam. Kita lihat matahari, oh matahari udah zawal nih, udah lewat nih, ini udah waktu zuhur. Dia salah-salah dikit tuh, salah, tapi dia yakin dengan perkiraan dia itu. Itu akan dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin bil ijtihad, tapi harus ada upaya. Nggak ada jam. Di luar ada matahari itu. Anggaplah nggak ada jam. Dia nggak mau keluar. Insya Allah ini udah salat, nggak bisa begitu. Harus bil ijtihad, harus ada upaya, harus ada usaha untuk mencari tahu. Nggak punya kompas, ya kan? Usaha, tanya orang. Arah kiblatnya mana? Nggak bisa. Misalkan dalam hotel, nggak ada panahnya nih. Padahal kita sudah ada Google Kiblah Finder, yang mana kita bisa masukin Kiblah Finder, pencet, langsung ada. Itu baru bil ijtihad. Atau ngitung sendiri, ya. Orang yang belajar ilmu falak ngerti nih bagaimana menentukan daripada arah kiblat dan lain sebagainya. Nah, kemudian falau shalla bi ghairi dzalika lam tasihha sholatuhu wa in sadafa al-waqta. Dan kalau dia itu nggak punya keyakinan bahwa udah masuk waktu, meskipun udah masuk waktu, nggak sah, ngulang. Ya udah, orang main sholat aja, bodoh amat deh, zuhur atau asar, I don't care, bodoh amat. Yang penting sholat. Terus dikasih tahu temannya, ente udah masuk waktu, sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena si orang tadi yang sholat tidak punya keyakinan bahwa dirinya sudah masuk waktu. Keyakinan orang nggak bisa dipindah ke dalam hati kita. Jadi harus betul-betul ngerti dan ngeh bahwasannya saya ini sholat di waktu zuhur, ngerti dan ngeh saya sholat di waktu asar, ngerti dan ngeh saya sholat di waktu maghrib, ila akhirih. Nah, wal khamis istiqbalul qiblah ail Ka'bah, menghadap ke arah, ya, ke arah kiblat atau Ka'bah. Sumiyat qiblatan li'anal musalliya yuqabiluha wa Ka'bah lirtifaiha. Dikatakan kiblah karena orang yang sholat itu menciumnya, ya, menghadapnya, mohon maaf. Karena menghadap ke arah Ka'bah. Dan dinamakan Ka'bah karena dia tinggi, ya. Kalau yuqabiluha menghadap, kalau yuqabbiluha baru mencium. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alih. Dan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu itu harus dilakukan dengan dadanya. Kalau mata, pandangan, kepala begini itu tidak membatalkan, tapi jangan kebiasaan juga. Ya, jangan dikatakan boleh lantas dilakukan. Kalau saya sholat dada saya menghadap ke arah kiblat, maka sholat saya tetap sah. Ngeliatin aja temannya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, secara fikih sah. Tapi kan kita pengen diterima sama Allah. Ada satu syarat lagi kan yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang berkaitan dengan ilmu tasawuf.
bagaimana kekhusyuan kita, bagaimana intensitas kita di dalam memaknai ayat-ayat yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca. Naam. Wastathna al-musannifu ma dzakarahu biqaulihi wa yajuzu tarku istiqbalil qiblah fi sholati fi halatain. Dan musannif mengatakan boleh sih ninggalin menghadap kiblat ya di dalam dua keadaan. Fi syiddatil khauf fi qitalin mubahin fardhan kanati shalah aw naflan. Dalam keadaan betul-betul takut dalam peperangan tengah berkecamuk gitu ya. Maka diperbolehkan kita meninggalkan menghadap kiblat meskipun itu salat wajib, apalagi salat sunnah. Wa fin nafilah fi safar al-rahilah, yang kedua pada saat kita salat sunnah di atas kendaraan. Itu boleh mau ngadep kanan kiri sesuai dengan arah kendaraannya, tidak ada masalah. Falil musafiri safaran mubahan walau qasiran at-tanaffula soba maksidihi. Jadi bagi seorang musafir yang sedang safar mubah, itu haddul adnanya, batasan minimumnya ya, harus mubah. Mau jalan-jalan lah, mau Ustadz Numan sama Bang Sukron mau apa hiking, mau apa namanya manjat tebing, siapa tahu dapat 2 miliar kan begitu kan. Siapa tahu kan ada yang jatuh terus dapat 2 miliar ditolongin kan, itu kan. Kayak siapa tuh Adam Rinjani apa siapa itu tahu nama itu ya. Jadi kalau misalkan safarnya mubah ya baru diperbolehkan ya. Oh saya safar mubah gitu. Maka tetap disunahkan ya, tetap disunahkan. Naam. Salat sunnah di atas kendaraan. Waraqibud dabbati la yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjiha. Dan orang yang sedang menaiki menaiki kendaraan itu tidak diwajibkan untuk meletakkan keningnya pada kendaraannya itu. Masalan bal yumi'u biruku'ihi, tapi cukup dengan apa? Dengan kita pakai ima, pakai isyarat aja. Dan para ulama ngajarin kita untuk membedakan ruku sama sujud kalau Bapak Ibu sekalian duduk sholatnya di kendaraan ya atau di rumah sholat sunnah. Kalau ruku posisi mata kita itu ada pada lutut, tapi kalau sujud harus dilebihkan. Ya, harus dilebihkan. Nah, kata bal yumi'u bi ruku'ihi sujudi wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi. Maka sujudnya itu harus lebih dalam lagi nukiknya daripada rukunya. Wa amma al-mashi fayutimu ruku'uhu wa sujudahu wa yastaqbilul qiblata fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi. Adapun orang lagi sholat jalan, ini fenomena kayaknya nggak ada di Indonesia. Orang sholat sunnah sambil jalan. Jalan sambil sholat sunnah. Ya elah Bib, dikasih masjid aja kosong sholat sunnahnya. Apalagi sambil jalan gitu. Tapi zaman dulu tuh orang ya sambil jalan kaki itu sholat. Ya. Maka misalkan ini kiblat nih kan. Saya jalan begini nih, sholat sunnah nih. Set lagi sholat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan, Allah ngadep sini dulu. Allahu Akbar. Ini rukunya. Harus ngadep kiblat. Tapi gimana tuh sambil jalan nyari arah kiblat lagi tuh. Ya, tapi ini dibahas sama para ulama dan sujudnya juga harus menghadap arah kiblat. Ya, ini teguran juga bagi diri kita yang jarang sholat sunnah, bagi saya lah. Kalau santri-santri Al-Maghfirah ini saya yakin rajin banget sholat sunnah gitu kan. Jangan sunnah-sunnah yang enak-enak aja gitu seperti poligami yang dibahas mulu nih. Sholat sunnah lagi jalan juga boleh. Ya. QQ katanya tuh. Astaghfirullahalazim, alhamdulillah kan gitu ya. Habis astagfirullah, alhamdulillah kan begitu ya. Faslun fi arkanis shalah. Nah, kita udah jelas tuh ngebahas masalah tadi syaratnya. Sekarang kita bahas rukunnya fi arkanis shalah. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an, dan kita sudah bahas salat itu ya artinya doa dalam syariat ya, perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Nah, wa arkanus shalah 18 ruknan, dan rukun salat ini ada 18.